Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa sebagian besar infrastruktur yang diresmikan Presiden Joko Widodo telah dimulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, AHY menyayangkan karena tak pernah ada pengakuan atau ucapan terima kasih kepada SBY atau kepada Partai Demokrat. Lantas, apa saja proyek yang pernah dimulai oleh SBY yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan oleh Jokowi? Berikut catatannya. 1. Tol Trans Sumatera. Mengutip berbagai sumber, SBY pernah merilis Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dokumen itu memuat sejumlah rencana pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, salah satunya Tol Trans Sumatera. Namun selama pemerintahan SBY, jalan tol ini tidak pernah terselesaikan. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Tol Trans Sumatera pertama di Tol Bakauheni Terbanggi Besar pada 30 April 2015 lalu. 2. Tol Cipali. Tol Cikopo Palimanan, Cipali, semula digagas dan dibangun sejak zaman Presiden Soeharto. Namun, proyek itu mangkrak karena masalah pembebasan lahan. SBY pun mencoba melanjutkan proyek tersebut. Hanya saja, pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama. Proyek itu sempat tersendat karena masalah pembebasan lahan di daerah Subang dan Cirebon. Pemerintahan SBY kembali berupaya keras menyelesaikan persoalan tersebut dan akhirnya tetap bisa dilanjutkan sampai akhirnya Presiden Jokowi meresmikan Tol Cipali pada tanggal 13 Juni 2015. 3. Pelabuhan Patimban. Jokowi meresmikan Pelabuhan Patimban pada Desember 2020 lalu. Namun, proyek itu sebenarnya sudah digagas di masa pemerintahan SBY. Hanya saja, Pelabuhan Patimban semula direncanakan berada di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun, proyek dibatalkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala karena dikhawatirkan akan mengganggu kabel bawah laut milik PLN, serta pipa-pipa minyak dari wilayah kerja migas yang dikelola oleh Pertamina. Sebagai gantinya, Patimban di Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi baru. Pelabuhan Patimban ditargetkan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok, yakni 7,5 juta peti kemas atau kontainer dan 600.000 kendaraan per tahun pada 2027. Jokowi meresmikan Pelabuhan Patimban pada tanggal 20 Desember 2020. 4. Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau biasa disebut KCJB memang belum selesai sampai sekarang. Namun, patut diketahui bahwa proyek ini digagas sejak zaman SBY. Saat SBY masih menjabat sebagai presiden, ia memerintahkan sejumlah menteri untuk mengkaji proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Japan International Cooperation Agency, JICA. Hanya saja, proyek itu tak berhasil dimulai di era SBY. Kereta cepat Jakarta-Bandung baru bisa dieksekusi di masa pemerintahan Jokowi. Singkat cerita, Cina dan BUMN sepakat membuat perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC. Saat ini, rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung kloter pertama sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu, rangkaian kereta api cepat selanjutnya akan tiba pada 25 Desember 2022, 25 Februari 2023 dan 15 Maret 2023. 5. Spam unggulan. Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum, SPAM, unggulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Maret 2021. Proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Soeharto, tepatnya pada 1973 silam. Namun, pembangunannya tiba-tiba mangkrak. SBY pun mencoba menghidupkan kembali proyek SPAM unggulan pada 2010. Sayang, pihak swasta tak tertarik dengan proyek ini. Alhasil, pembangunan SPAM unggulan kembali terbengkalai di era SBY. Setelah itu, Jokowi melanjutkan proyek SPAM unggulan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Presiden Jokowi meresmikan SPAM unggulan ini pada tanggal 22 Maret 2021.